Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi tentang penyusutan amortisasi dan revaluasi. Jadi sebelum kita sebenarnya tadi sudah dibahas terkait definisi tentang penyusutan, amortisasi dan revaluasi. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh ya, penyusutan. Mungkin teman-teman ada pandangan atau pengetahuan tentang kenapa di dalam perpajakan di situ butuh dilakukan penyusutan atau amortisasi. Mungkin teman-teman ada yang sedikit tahu tentang itu. Ada yang bantu bisa jawab? Karena nilai dari benda yang kena pajak itu mengalami penyusutan ya Pak ya. Oke. Ya, mengalami penyusutan, benda itu kan mengalami penyusutan. Lah di dalam perpajakan kenapa kok butuh yang namanya benda itu harus disusutkan? Apa hubungannya penyusutan dengan pajak? Ya, kalau nilai bendanya menyusut ya pajaknya juga menyusut Pak, berkurang. Oh, kurang. Oke, siap. Berarti kan begini ya, artinya barang atau aset yang kita miliki, baik itu aset peralatan atau bangunan, itu kan juga akan mempengaruhi dengan laba yang kita miliki, sehingga nanti ketika nanti bangunan atau aset yang kita miliki tidak dilakukan penyusutan, maka di situ apa PPh pajak yang akan dikenakan itu lebih besar. Makanya di situ dibutuhkan yang namanya penyusutan atas aset yang kita miliki agar nanti ketika beban yang penyusutan itu akan dijadikan beban yang tidak masuk dalam penghitungan perpajakan. Lah ketika memang nanti peralatan yang diperoleh misal 20 juta dilaporkan tahun berikutnya 20 juta, dilaporkan tahun berikutnya 20 juta lagi. Lah di situ tidak ada pengurangan padahal ya kan? Padahal penggunaan atas aset itu akan berkurang karena memang aset itu memiliki masa penggunaan atau operasional. Mesin itu kan memiliki masa manfaat penggunaan, ya kan? Yalah, ketika memiliki nilai atau memiliki kegunaan atau nilai manfaat, lah itu setiap tahun akan dilakukan penyusutan yang mana nanti dalam perpajakan itu akan berpengaruh. Nah, ketika tidak dibebankan, tidak disusutkan dan tidak dilaporkan dalam pembebanan, tidak ditulis dalam laporan itu di beban, nah itu akan mempengaruhi atas besarnya pajak yang akan dikenakan kepada badan itu sendiri. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya penyusutan atau amortisasi. Penyusutan itu sama dengan depresiasi. Terus amortisasi itu hal-hal yang tidak berwujud. Kalau revaluasi itu menghitung kembali. Karena memang kalau revaluasi itu kan menghitung kembali atas aset. Nah, karena begini, kita menghitung aset itu kan berdasarkan perkiraan. Bisa salah, bisa benar. Nah, aset ini akan diperkirakan bisa digunakan 8 tahun ke depan. Ternyata 8 tahun ke depan itu masih bisa dipakai, artinya masih bagus. Nah, berarti itu kan ada kesalahan, ada ketidaktepatan dalam melakukan perkiraan, sehingga di situ nanti ada yang namanya penghitungan kembali atau revaluasi. Ya, saya kira kalau persoalan masalah pengertian penyusutan tadi sudah dijelaskan atau amortisasi dan revaluasi itu sudah dijelaskan yang
simpelnya adalah kalau penyusutan itu apa namanya menghitung kembali atau mengakumulasikan biaya, ya kan, mengakumulasikan biaya yang dialihkan atau dialokasikan sebagai aset dalam kurun waktu tertentu. Jadi misal ketika memang aset itu diperkirakan digunakan selama 5 tahun dengan pembelian 50 juta, ya kan, 50 juta, berarti itu disusutkan berapa, ya disusutkan misal itu dalam kebijakannya itu disusutkan 10 juta, ya kan, tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga itu 30 juta, tahun ketiga 10 juta, tahun keempat 10 juta, tahun kelima 10 juta. Jadi di total itu nanti 50 juta. Jadi disusutkan setiap tahun berapa. Itu adalah gampangnya untuk mengartikan penyusutan atas aset. Nah, kapan kita dimulai dilakukan penyusutan atas aset yang ada, ya kan? Aktiva yang ada kapan? Nah, oh ya, penyusutan ini, ya kan? Pengusutan itu dilakukan kepada aset yang berwujud. Nah, tetapi di sini kenapa tanah itu dikecualikan dalam penyusutan ini? Yang bisa Karena kalau tanah itu beda jam, beda hari, harga mesti naik, Pak. Tidak ada berkurangnya kalau tanah ya. Iya. Tapi kalau rumah itu kok bisa mahal ya? Gimana, Pak? Rumah itu kok bisa mahal itu biasanya? Ya itu tadi, Pak. Jadi ganti hari berubah harga. Maksudnya kalau rumah kok bisa mahal? Biasanya rumah beli sekarang itu 100 juta, tahun depan itu bisa mahal rumah itu. Coba sampean pernah enggak beli tahu di lapangan misal bangunan itu rumah ketika kita beli sekarang itu harganya 150 juta. Tahun depan atau 2 tahun yang akan datang mahal apa enggak? Mahal, Pak. Nah, bangunan ini kok bisa mahal? Menyesuaikan suku bunga ya, Pak. Yang sebenarnya begini, yang mahal itu bukan bangunannya. Kalau bangunan itu tetap menyusut, tetapi yang mahal itu tanahnya, Pak ya. Nah, asetnya ya. Iya, tanahnya. Karena tanahnya itu yang makin naik. Kalau bangunannya itu tetap menyusut. Ada penyusutan, Pak, kalau bangunan. Karena iya. ada kerusakan juga kan penyusutan, Pak. Yang betul. Awalnya bangunan itu misalkan 100 juta, terus kalau ada tambah tahun nanti bisa ada perawatan jadi malah menyusut akhirnya. Nah, iya. Tetapi kalau di lapangan kan memang mahal itu rumah itu ya. Kalau kita di rumah kalau beli rumah sekarang 150 juta, tahun depan itu bisa 200 juta. Tapi yang bisa menaikkan itu sebenarnya bukan bangunan tapi tanahnya. Tetapi biasanya kan kalau beli ya bangunan sama tanahnya, nggak mungkin bangunannya dijual, tanahnya tidak dijual. Baik. Nah, ini kapan kita ini dimulai penyusutan? Dimulai penyusutan ketika kita memperoleh barang itu. Nah, ketika kita sudah memperoleh barang itu, maka bisa dilakukan penyusutan, bisa dimulai penyusutan atas barang itu. Yang kedua adalah kapan kita melakukan penyusutan. Kadang begini, kita ini beli peralatan itu kan tidak langsung jadi, ya kan? Peralatan itu kita harus merakit dulu. Lah, proses perakitan itu masih belum dimasukkan dalam penyusutan, tetapi pelaksanaan penyusutan itu dilakukan ketika aset itu sudah jadi dirakit dan bisa dioperasionalkan dan itu sudah disetujui oleh Ditjen Pajak. Lah itu kapan dilakukan penyusutan.
Lah, amortisasi sebenarnya di sini sama-sama dilakukan penyusutan. Cuman kalau amortisasi di sini berfokus kepada harta yang tidak berwujud dan juga perolehan sumber alam. Apa perolehan sumber alam? Kayak gas bumi, ya kan? Gas apa? Pokoknya apa namanya juga minyak bumi atau apa namanya? Apa namanya bangun apa namanya itu galian. Nah, itu kan sumber alam juga galian, tetapi di situ nanti berbeda cara penghitungannya, cara penghitungan sumber gas bumi dengan galian-galian atau apa namanya penggunaan hak guna atas perkebunan atau tanah atau lahan, itu nanti beda perhitungannya. Cuman ini masuk di dalam amortisasi, yaitu penyusutan di bidang harta yang tidak berwujud. Nah, sama artinya dalam proses amortisasinya itu, ya dilakukan ketika memang sudah dikeluarkan dan bisa menggunakan atas aset itu, aset yang tidak berwujud itu, dimulainya amortisasi. Ini metode penyusutan tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya sama teman-teman, metode penyusutan. Di sini metode penyusutan ada dua, ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun. Simpelnya adalah kalau masalah presentasi itu kan sudah ditentukan di dalam undang-undang PPH ya, dalam peraturan PPH. Lah, untuk membedakan metode garis lurus dengan metode saldo menurun adalah kalau metode garis lurus, cara penyusutannya itu, pelaksanaan penyusutan itu sama setiap tahun. Jadi kalau metode penyusutan garis lurus ini, misal ini diperkirakan aset ini digunakan 4 tahun ke depan. Jadi selama 4 tahun itu penyusutannya, beban penyusutannya itu sama. Jadi kalau aset itu misal ya, aset di situ dengan perolehan harga 40 juta, 40 juta dengan diperkirakan ini barang ini, aset ini digunakan 4 tahun, berarti setiap tahun itu 10 juta. Setiap tahun 10 juta, berarti 10 juta tahun pertama, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 10 juta, tahun keempat 10 juta. Berarti di sini per tahunnya itu sama nilai beban penyusutannya. Berarti di situ masuk metode garis lurus. Sedangkan metode saldo menurun ini tidak. Di sana itu metode saldo menurun itu besar di awal. Jadi nanti beban penyusutan di bulan pertama dan kedua itu besar. Lah, semakin tahun berikutnya itu semakin menurun dan di masa akhir 4 tahun itu juga nanti semakin kecil. Ini adalah karakteristik dari metode saldo menurun. Besar di awal, tetapi nanti setiap tahun berikutnya itu semakin menurun beban penyusutannya. Lah, kapan kita menggunakan saldo menurun atau saldo menurun? Ini sama-sama bisa besar, tapi nanti lurus perubahan sama setiap tahun beban penyusutannya. Nah, namun di sini kalau saldo menurun itu tidak bisa digunakan untuk bangunan. Selain itu bisa digunakan untuk menggunakan metode menggunakan saldo menurun. Itu bisa menggunakan metode garis lurus. Ini tarif penyusutannya ya. Tarif penyusutannya. Kalau tarif penyusutannya ini sudah diatur dalam di dalam presentasenya beda. Kali 5 berarti saldo menurunnya 50. Kalau garis lurusnya 12,5 berarti saldo menurunnya 25.
Di sini, walaupun di sini misal saldo menurun menggunakan 50 ya, 50%, tapi nanti tetap ada perbedaan setiap tahun. Perbedaan artinya besar di awal, pada bulan berikutnya kecil, 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 ada perbedaan setiap tahun. Lah kalau garis lurus menggunakan 20%, tetap di situ beban penyusutannya itu sama. Di sini ada apa namanya 6,25 dan 12,5. Kalau 20 tahun 5 dan 10%. Nah, di sini kalau bank itu tidak bisa menggunakan saldo menurun, tapi menggunakan garis lurus. Nah, ini kapan saat dimulainya penyusutan tadi sudah ya. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus bagaimana caranya kita untuk melakukan penyusuan, membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Harganya adalah 1 juta, harga perolehan 1 juta. Bagaimana cara menyusutkan harta tersebut? Menggunakan saldo menggunakan garis lurus dan saldo menurun. Kita coba menggunakan metode garis lurus. Jadi di tahun tahun 2022 ya. Di tahun 2022 di situ menyusut 125 ya kan. Di tahun kedua 2023 menyusut 250. 2024 menyusut 250. Dan apa mau lihat soalnya lagi? 6/12 itu dari mana, Pak ya? Nih coba baca soalnya. Paham ya? Karena penyusutan di awal belum genap 1 tahun mungkin, Pak. Betul. Karena di sini perolehan barangnya pada bulan Juli. Pada bulan Juli. Berarti di sini ya perolehannya itu hanya dihitung 6 bulan. Nah. Ya kan? 1 tahun full dimulai 1 Januari sampai Desember. Ini penghitungannya tahu ya. Di sini kalau saya gampangnya di sini ini dikalikan dulu. Nah, dikalikan baru dibagi dibagi 12 dikali 6. Begitu aja. Ini tergantung kalian cara menghitungnya. Tapi yang jelas sampean paham ya cara penghitungannya ya. Ya, Pak. Nah, sedangkan penyusutan yang kedua ini langsung 25% kali 1 juta. 20 tahun ketiga ini 25% kali 1 juta. Di tahun keempat kali 1 Juni. Nah, berarti sampai bulan Juni membebankan penyusutan 125. Kalau di total sama berarti di sini kan 250 yang dibagi 2. 6 bulan pertama itu dibayar di awal tahun, 6 bulan berikutnya dibayar akhir tahun. Di tahun akhir penyusutan.